Rinaldi dari kelas 5C, NIM 18023111062. Ingin mempresentasikan mengenai manajemen perawatan pada materi Total Productive Maintenance. Pertama-tama ada definisi. Definisi dari Total Productive Maintenance adalah sebagai suatu pendekatan yang inovatif dalam maintenance dengan cara mengoptimasi keefektifan peralatan, mengurangi atau menghilangkan kerusakan mendadak atau breakdown, dan melakukan perawatan sendiri oleh operator yang biasa disebut dengan autonomous maintenance by operator. Nah, ini tuh menurut Seiichi Nakajima, Vice Chairman of the Japan Institute of Plant Maintenance. Selanjutnya adalah komponen TPM. Terdapat 3 bagian yang merupakan komponen TPM, yaitu 1. Total approach, artinya semua orang ikut terlibat, bertanggung jawab, dan menjaga semua fasilitas yang ada di dalam pelaksanaan TPM. Yang kedua itu productive action, artinya sikap proaktif dari semua karyawan terhadap kondisi dan operasi dari fasilitas produk. Dan yang ketiga itu adalah maintenance, artinya pelaksanaan tindakan perawatan terhadap fasilitas produk. Nah, apa sih arti total pada TPM? Nah, arti total pada TPM itu ada 3. Yang pertama, total effectiveness. Yang kedua, total maintenance system. Dan yang ketiga, total participation of all employee. Nah, selanjutnya kita ada tujuan TPM. Yang pertama, mengurangi waktu delay saat operasi. Yang kedua, meningkatkan availability untuk menambah waktu produktif. Yang ketiga, meningkatkan umur peralatan. Dan yang keempat, melaksanakan preventive maintenance. Nah, untuk sasaran TPM itu ada 3 juga. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas dengan cara mengurangi input dan memperbesar output. Input yang dimaksud ini juga dapat berupa manusia, material, dan juga mesin yang digunakan. Dan output yang dimaksud bukan hanya tentang kuantitas dari produk yang dihasilkan, tetapi bisa juga dari kualitas produk dan pengiriman barang yang tepat waktu. Nah, ini di sini ada pilar-pilar kegiatan TPM, bisa dilihat sendiri, ada pilar of TPM, dan ini ada foundation program of TPM, dan ada workplace. Nah, untuk lebih jelasnya akan ada di next slide. Nah, TPM itu pertama dimulai dari 5S yang merupakan fondasi pelaksanaan TPM. Nah, yang pertama itu adalah sistem peningkatan efisiensi atau yang pertama itu ada partial improvement dari Kobetsu Kaizen. Sasarannya menghilangkan segala kerusakan pada peralatan. Dan yang kedua ada pencapaian efisiensi maksimum. Selanjutnya ada autonomous maintenance dari Jizu Hosen. Sasarannya itu menghilangkan deterioration pada mesin. Dan yang kedua ada mencegah kerusakan yang lebih besar. Selanjutnya adalah plant maintenance. Sasarannya adalah zero breakdown, meningkatkan MTBF atau mean time between failure, dan menurunkan MTTR, mean time to repair. Selanjutnya ada training. Sasarannya itu untuk meningkatkan kemampuan operator. Kegiatan yang diadakan adalah sistem recruitment dan job analysis. Nah, selanjutnya nomor 2 itu ada initial control dan maintenance prevention. Sasaran kegiatannya ada memperpendek lead time untuk produk baru, memperpendek lead time mesin baru, dan mengumpan balik operasi untuk membuat mesin baru yang bebas perawatan. Yang ketiga adalah quality maintenance dari Shinhitsu Hosen. Sasarannya adalah mendapatkan zero defect dengan mengawasi tindakan peralatan yang dilakukan. Nah, divisi quality assurance ini memegang peranan penting untuk pilar yang ketiga ini. Selanjutnya nomor 4 itu ada TPM support dan supervision. Sasarannya itu membina sistem perkantoran yang efektif dan efisien dan menunjang kegiatan lantai produksi. Dan yang terakhir itu ada safety, health, and environment. Sasarannya ada zero accident, zero pollution, dan menciptakan lingkungan kerja yang baik dan ergonomis. Selanjutnya ada faktor-faktor prasyarat untuk penerapan TPM. Nah, terdapat 12 langkah yang dilakukan untuk menerapkan TPM yang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu persiapan, penerapan, dan stabilisasi. Nah, tahapan itu yang pertama adalah sosialisasi dari top manajemen akan perencanaan TPM. Yang kedua, merencanakan seminar yang melakukan kampanye tentang pergerakan TPM. Yang ketiga, membentuk suatu organisasi di tiap level manajemen dan mempromosikan TPM. Yang empat, menentukan kebijakan dasar atau target dari TPM dengan cara menganalisis kondisi perusahaan. Yang kelima, menyusun master plan untuk pengembangan TPM yang berisikan poin penting selama tahap persiapan. Yang keenam, peresmian dimulainya penerapan TPM dengan mengundang berbagai pihak yang terkait dengan program TPM. Yang ketujuh, melaksanakan improvement keefektifan masing-masing peralatan dengan bantuan PM analis. Nah, dalam langkah ini dibentuk juga tim proyek yang pada semua level di perusahaan. Yang ke-8 itu ada mengembangkan program autonomous maintenance yang merupakan bagian utama dari
tahap penerapan, di mana pada langkah ini diterapkan langkah-langkah penting yang ada di autonomous maintenance serta menentukan kebijakan perawatan. Yang ke-9, menyempurnakan keahlian dari bagian maintenance meliputi predictive maintenance, pengelolaan spare part, tool, dokumentasi, serta prosedur perawatan melalui productive maintenance system. Yang ke-10, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta keahlian tenaga maintenance. Yang ke-11, mengembangkan tahap awal dari program TPM yang telah dilakukan. Nah, pada tahap ini pula ditetapkan standar-standar perawatan terhadap gangguan yang terjadi pada selama penerapan TPM. Dan yang terakhir itu, ke-12, penetapan tujuan atau target lebih tinggi lagi untuk masa yang akan datang dan lebih melibatkan semua jajaran perusahaan. Selanjutnya adalah kendala dalam penerapan TPM. Yang pertama, karakter pekerja yang susah untuk berubah. Yang kedua, menganggap TPM merupakan program bulanan yang tidak perlu ada kelanjutan. Yang ketiga, sumber daya kurang. Ya, ini bisa dari pekerja, mesin, dan keuangan. Yang keempat, kurangnya pemahaman filosofi TPM yang dimiliki oleh middle management. Yang kelima, berharap TPM dapat diterapkan secara instan. Dan yang terakhir, sebagian menganggap TPM merupakan program tambahan. Selanjutnya juga ada efektivitas peralatan. Nah, salah satu tujuan utama dari program TPM ini adalah memaksimalkan efektivitas peralatan dalam sistem kerja. Dan peningkatan efektivitas peralatan dapat berimbas kepada peningkatan produktivitas kerja. Nah, efektivitas penggunaan peralatan dapat diukur. Nah, ukuran untuk ukuran performansi dan keaktifan dari peralatan dapat dilihat dari nilai variable overall equipment effectiveness atau OEE. Nah, nilai variabel OEE dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan alat atau availability, performance efficiency, dan rate of quality product. Yang pertama kita bahas dari availability. Merupakan parameter yang menggambarkan jumlah waktu yang ada atau tersedia dalam suatu rentang produksi. Nilainya dapat ditentukan dengan perbandingan antara operating time dan loading time. Yang kedua itu ada performance efficiency atau PE, merupakan nilai dari efisiensi peralatan yang dipengaruhi oleh operating speed rate atau OSR dan tingkat net operating rate atau NOR. Nilai PE dapat dihitung dengan rumusan matematis. PE sama dengan OSR dikali NOR. Selanjutnya adalah operating speed rate atau OSR, merupakan perbandingan antara kecepatan teoritis dengan kecepatan aktual. Nilai dari OSR dapat ditentukan dengan rumusan matematis. OSR sama dengan theoretical cycle time dibagi actual cycle time. Selanjutnya ada net operating rate atau NOR. Nah, merupakan nilai bersih dari kecepatan operasi yang dibutuhkan selama waktu produksi. Nah, nilai NOR ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumusan matematis process amount dikali actual cycle time dibagi operation time. Nah, di sini juga ada 7 alat visual kualitas manajemen dalam menyelesaikan persoalan TPM. Pertama ada check sheet, ada flow chart, ada histogram, ada control chart, Pareto chart, dan keenam ada cause and effect diagram, dan yang terakhir itu ada scatter diagram. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi pada kali ini adalah pertama, kesuksesan implementasi TPM didukung oleh peran serta seluruh karyawan di semua tingkat organisasi. Yang kedua, konsep TPM dapat meningkatkan optimasi produktivitas sistem secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, dapat diterapkan di seluruh industri jasa ataupun manufaktur. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan. Selamat malam.